Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Terutama pertanyaan yang memang belum sempat saya jawab lewat ketik-ketikan gitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena memang sebulanan ke belakang lagi lumayan hektik di kerjaan, jadi nggak sempat buat jawab-jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, lewat video ini saya mau jawabin semua pertanyaan-pertanyaan itu yang sudah masuk. Check it out. Pertanyaan dari Melinda Hoerotonisa. Kak, saya lulusan Geofisika dan Meteorologi. Apakah ada peluang untuk menjadi HSE? Ada, dan peluangnya terbuka lebar. Saran saya, ambil sertifikasi ahli K3 umum. Setelah itu, silakan apply ke perusahaan yang memang lagi buka job vacancy untuk posisi K3. Saat ini, perusahaan masih banyak yang membuka lowongan atau job vacancy untuk teman-teman yang seluaran lulusan K3 ataupun sarjana kesehatan masyarakat gitu. Jadi peluangnya masih sangat terbuka lebar, silahkan dicoba. Pertanyaan dari Ria Riani Putri. Selamat siang Mas, mau tanya tempat pelatihan K3 yang terpercaya di mana ya? Kalau di daerah Jabodetabek banyak, ya cuman yang sering saya pakai itu satu PJK3 Mediatama namanya, kemudian yang kedua PJK3 Surya Safety namanya. Nah, dari kedua PJK3 ini silahkan di googling websitenya, kemudian silakan langsung hubungin marketingnya. Saya nggak promosi, cuman memang dua PJK3 itu yang sering saya pakai. Ya harganya murah, trainernya berkualitas, dan bukan PJK3 yang abal-abal. Artinya memang resmi terdaftar di Kemenaker. Next, dari Mas Cipeng. Permisi Pak, mau tanya, kalau tidak lulus ujian, apakah mengulang lagi ujiannya atau mengulang training lagi dari awal dan membayar lagi? Nggak lulus ujian jarang sih kasusnya, karena kita sudah bayar buat training dan biasanya dibantu bener-bener sampai lulus gitu. Cuman memang kalau misalkan sampai ada kasus yang nggak lulus ujian, ya kita bisa friendly speaking dulu ke PJK3-nya di awal sebelum kita daftar. Misalkan nih, nanya gitu ya ke PJK3-nya, Pak, misalkan saya nggak lulus nih nanti pas ujiannya, apakah saya harus ngebayar lagi atau ada kuota gratis untuk bisa ikut ujian ngulang gitu ya tanpa harus ngebayar lagi, dan kuotanya berapa kali gitu. Jadi silakan pastikan dulu sebelum ikut training di PJK3 yang kamu pilih, tanya dulu ke marketingnya kalau nggak lulus itu kayak gimana. Cuman sampai dengan saat ini yang saya tahu kasusnya jarang banget yang nggak lulus, karena yaitu kita udah bayar, kita udah training selama 12 hari berturut-turut, dan biasanya pada saat sebelum ujian pun kita sudah dapat bocoran-bocoran soal gitulah dari trainer-trainernya. Jadi kita benar-benar sudah di-prepare buat ujiannya di hari terakhir itu biar bisa lulus gitu. Kalau sampai nggak lulus, ya jarang sih. Pertanyaan dari Fauzi OGI, I-nya 2. Assalamualaikum Bang, mau tanya, untuk lulusan S1 perawat dalam kurung belum mengikuti UKOM. UKOM itu ujian kompetensi ya. Apakah bisa gabung atau mendaftar K3? Bisa dong, karena memang buat kita training ahli K3 umum itu tidak ditanya apakah kamu punya STR atau enggak. Karena memang di K3 umum itu nggak mengenal STR. Yang penting kamu lulusan S1, sudah punya ijazah S1 atau surat keterangan lulus S1, kamu bisa ikut untuk sertifikasi ahli K3 umum. Ya baik yang Kemenaker ataupun yang BNSP. Cuman saran saya ambil yang Kemenaker aja, karena itu yang lebih umum dan lebih dikenal di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Pertanyaan dari Vistoni Capri. Mas mau tanya, apakah dari S1 pendidikan biologi, apakah bisa mengambil sertifikasi K3 juga? Bisa banget tentunya, karena syarat untuk ngambil sertifikasi K3 itu minimal pendidikannya S1. Udah, itu aja, tanpa perlu punya pengalaman di bidang K3 ataupun background yang sesuai dengan K3 gitu ya. Misalkan S1 pendidikan biologi atau mungkin bahkan S1 di luar IPA gitu ya, S1 ekonomi lah atau mungkin S1 akuntansi, itu bisa kok ngambil sertifikasi ahli K3 umum. Cuman ya pasti banyak butuh penyesuaian sih, karena
di bidang K3 atau HSE itu banyak hal yang terkait sama teknis, banyak hal yang terkait dengan kesehatannya gitu ya. Jadi pasti banyak banget butuh penyesuaian. Itu yang mungkin perlu teman-teman pertimbangkan sebelum mengikuti training kompetensi ahli K3 umum dan sebelum terjun ke dunia K3 atau HSE. Pertanyaan dari Widya Fitri Amalia. Kak mau tanya perbedaan pelatihan ahli K3 umum dan Hiperkes apa ya? Beda banget lah, jauh. Pelatihan ahli K3 umum itu kita nanti dapat sertifikatnya calon ahli K3 umum dan nanti kita pada saat setelah bekerja kita disebut sebagai ahli K3 umum setelah dapat SKP. Kalau Hiperkes itu adalah pelatihan biasanya yang banyak itu satu buat dokter perusahaan dan yang kedua buat perawat di perusahaan. Itu baru pelatihannya namanya Hiperkes untuk paramedik gitu. Jadi beda jauh gitu ya, pelatihan Hiperkes dan pelatihan ahli K3 umum. Hari pelatihannya pun beda, budget atau biaya untuk pelatihannya pun beda, dan outputnya yang jelas itu yang sangat beda. Banyak mana yang dicari tergantung. Kalau misalkan kamu dari seluaran lulusan dokter ataupun lulusan perawat, ya ambil ahli K3 umum aja karena itu lebih banyak dicari. Tapi kalau misalkan kamu lulusan dokter ataupun perawat dan mau terjun ke dunia K3 atau HSE dan memang pengen jadi dokter atau perawat di perusahaan, ya ambilnya pelatihan Hiperkes gitu. Itu termnya kayak gitulah. Pertanyaan dari Reka Anggraini. Assalamualaikum Bang Indra. Waalaikumsalam. Bang mau tanya, jika lulusan SMA ngambil pelatihan K3 umum, sertifikasi pendamping apa yang penting di K3 Bang? Makasih Bang, sama-sama. Jadi untuk yang lulusannya SMA itu nggak bisa ambil sertifikasi ahli K3 umum yang Kemenaker. Yang BNSP bisa untuk ahli K3 umum muda, tapi syaratnya kamu harus punya pengalaman kerja sebagai orang K3 itu minimalnya 2 tahun. Nah ini yang rata-rata agak susah gitu nyarinya, karena buat masuk ke dunia K3 kadang kita perlu punya sertifikat K3, tapi sebelum kita training untuk dapat sertifikat itu kita harus punya pengalaman dulu. Jadi gimana ya, kayak buah si malakama gitu lah. Makanya kalau buat yang teman-teman lulusan SMA, saran saya sih jangan ambil ahli K3 umum dulu kalau mau terjun ke dunia K3, tapi ambil pelatihan-pelatihan yang lain, misalkan awareness tentang K3 atau mungkin pelatihan tentang sistem manajemen K3, pelatihan tentang pemadaman kebakaran, peran kebakaran kelas D misalkan, atau first aider, ataupun pelatihan yang lain yang sifatnya operasional atau teknis yang berkaitan dengan K3. Nanti setelah itu baru teman-teman terjun ke dunia K3 gitu. Nanti dari situ dapat ilmunya dulu 2 tahun lah ya. Dari situ baru silakan untuk ambil sertifikasi ahli K3 umum yang dari BNSP gitu. Dari Mas Berto 02. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah lulusan SMA bisa ikut pelatihan K3 sebelum kerja di perusahaan? Gak bisa, karena memang syaratnya untuk lulusan SMA itu sudah punya pengalaman 2 tahun. Kecuali ngambilnya K3 selain K3 umum, kayak misalkan yang tadi saya sebutkan di depan ya, ada pelatihan awareness tentang K3, pelatihan K3 yang sifatnya operasional itu bisa. Tapi kalau ahli K3 umum, baik yang Kemenaker ataupun yang, kalau Kemenaker malah nggak bisa sama sekali, harus minimalnya D3. Kalau yang BNSP yang dia ahli K3 muda itu minimalnya ada 2 tahun pengalaman kerja. Pertanyaan dari Lai 9393. Bang Indra, saya mau tanya, saya sudah lulus D3 bidan, D3 kebidanan ya, sudah ambil Hiperkes paramedis, oke, good. Apakah jika saya ambil ahli K3 umum Kemenaker, saya ada kesempatan di bagian K3 perusahaan, sedangkan pengalaman saya lama di RS, rumah sakit, di unit rawat jalan dan IGD. Terima kasih Bang. Saran saya, silakan ambil K3 umum Kemenaker karena memang syaratnya minimalnya D3. Kalau mau masuk ke perusahaan itu silakan juga, bagus juga, karena memang banyak juga sih dari perusahaan yang ngambil dari background kesehatan umum gitu ya, maksudnya mau farmasi, keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat gitu, itu banyak. Cuman saran saya pribadi, nerusin aja di rumah sakit, jangan loncat ke perusahaan. Nah di rumah sakit itu
ada bagian K3-nya juga di rumah sakit, K3RS gitu. Nah, silakan, saran saya sih nerusin di rumah sakit, kalau mau masuk ke K3, masuk ke K3 rumah sakit gitu. Tetap ambil ahli K3 umum Kemenaker, silakan, karena itu bagus buat menunjang karir ke depan. Dari Ronald Cakra Anggara, Mas, saya lulusan S1 Teknik Informatika dan berencana mau ngambil K3, kira-kira sejalur nggak ya? Mas, kalau ambil sertifikasi K3 mohon pendapatnya, min. Sejalur enggak? Ya jelas enggak sih, kalau misalkan ditanya sejalur atau enggak, karena jauh banget, beda banget antara teknik informatika dengan K3 atau HSE, itu beda 180 derajat gitu. Di K3 atau HSE nanti banyak berkaitan dengan masalah kesehatannya, kemudian masalah perilaku orang, kemudian masalah teknisnya gitu. Teknisnya teknik yang umum yang banyak kepakai itu ilmu teknik listrik, sipil, itu banyak kepakai. Cuman kalau informatika nggak terlalu banyak sih, tapi bisa-bisa aja kalau mau loncat atau pindah ke K3 gitu ya, dari teknik informatika mau masuk ke K3 atau HSE, bisa-bisa aja, karena memang minimalnya biasanya S1. Dan saya juga punya beberapa rekanan, beberapa teman gitu ya, yang memang dia teknik informatika atau dia dari lulusan IT gitu, tapi berkarir di HSE dan sukses, itu juga banyak. Jadi silakan, bisa mau ambil sertifikasi kali K3 umum sudah bisa. Cuman kalau ditanya sejalur atau enggak, jawabannya ya enggak gitu. Pertanyaan dari Daniel Laksamana 01, Pak, saya punya 2 pertanyaan, harap dibalas. Oke, ini saya balas tapi pakai video ya, nanti ditonton. 1, Pak, lulusan SMK apa bisa atau tidak ambil sertifikat Kemenaker? Maksudnya sertifikasi ahli K3 Kemenaker gitu ya. Nggak bisa gitu, mohon maaf banget nggak bisa, karena memang sesuai peraturannya, Permenakernya, minimal untuk ambil sertifikasi ahli K3 Kemenaker itu lulusannya D3 atau S1 gitu. Kemudian yang kedua, apa perbedaannya muda, madya, dan utama? Maksudnya ahli K3 umum muda, madya, utama yang BNSP gitu ya. Bedanya levelnya jelas beda gitu. Muda, madya, utama itu 3 level yang berbeda. Kemudian di perusahaan juga nantinya penempatannya pasti akan berbeda. Kalau ahli K3 umum muda itu biasanya sebagai ini di perusahaan ya istilahnya, itu biasanya nanti ditempatkan sebagai misalkan safety man gitu, atau mungkin asisten safety officer gitu misalkan. Itu untuk ahli K3 umum muda. Dia biasanya levelnya operator atau pengawas lapangan. Nah, untuk ahli K3 umum madya ini biasanya levelnya untuk yang misalkan staff atau supervisor. Kemudian untuk yang ahli K3 umum utama itu biasanya kalau di perusahaan penempatannya sudah selevel manager gitu misalkan. Jadi perbedaannya untuk penempatan di perusahaan seperti itu. Cuman kalau untuk ke trainingnya atau di trainingnya bedanya ya dari pengalamannya. Jadi kalau misalkan ahli K3 umum muda itu minimalnya 2 tahun, madya itu 3 tahun kalau saya nggak salah ingat, utama itu 5 tahun kalau nggak salah ingat ya. Nanti di cross check di video yang di video yang kupas tuntas ahli K3 umum, bisa dilihat di situ. Pertanyaan dari Waldi, Bang, rekomendasi pelatihan HSE dan masih bisa daftar Bang? Mungkin maksudnya rekomendasi pelatihan K3 di mana gitu ya. Rekomendasi pelatihan K3 bisa kalau di Jakarta, ahli K3 umum gitu bisa ambil di Media Tama. Itu salah satu PJK3 yang sering saya pakai dan sering saya rekomendasikan karena memang murah dan bagus. Kemudian dan masih bisa daftar Bang? Ya tentu masih, karena memang pelatihan K3 ini biasanya setiap bulan ada terus yang buka gitu. Jadi ini pelatihan terbuka untuk umum gitu ya, public training. Jadi silakan bisa daftar kapanpun, asalkan pas memang ada bukaan pelatihan gitu. Biasanya setiap bulan selalu ada. Kalau misalkan di satu PJK3 tutup, ya bisa nyari PJK3 lain. Banyak kok gitu ya, dan bisa cari harga juga, mau harga yang berapa gitu. Silakan bisa dicari. Pertanyaan dari Ilham Malawat, Bang, ada nggak ikut K3 online? Ada dong. Sekarang malah training K3 umum. Bentar, kucingnya lucu.
gitu. Nah, ikut syuting aja. Sekarang bahkan untuk training K3 itu diarahkan untuk training online. Ya, udah lagi jarang banget yang buka training offline atau langsung. Jadi memang trainingnya sekarang banyakkan online gitu. Nanti ujiannya juga online di website teman K3. Dan biaya training online itu lebih murah, itu yang perlu dicatat ya. Jadi lumayan lah, bisa pas saving. Dari Gigi Anggara, Bang mau tanya, ada patokan umur nggak? Kan umur saya sekarang 23, lalu buat melamar pekerjaan nggak ada patokan umur ya. Jadi kamu mau training ahli K3 umum di umur berapapun masih boleh gitu. Cuman buat melamar pekerjaannya itu nanti yang mungkin akan ada batasan-batasan umur dari perusahaan ya. Jadi bukan dari K3-nya yang membatasi umur, tapi dari perusahaan yang akan menerimanya. Nah, Mas Gigi Anggara ini masih 23 tahun, masih panjang lah karirnya ke depan. Masih bisa banget kalau misalkan mau ambil ahli K3 umum terus cari kesempatan berkarir di dunia K3, bisa banget ya. Cuman itu syaratnya, kalau mau ambil ahli K3 umum minimal lulusannya S1 atau D3. Dari Rahman Masura, Mas saya lulusan D3 keperawatan, mau jadi K3 umum apa bisa? Bisa, pakai banget ya. Silakan ambil sertifikasi ahli K3 umum di PJK3 yang memang kamu rasa itu oke, murah harganya, berkualitas. Jangan lupa cek dulu resmi atau enggak di website teman K3. Cara ngeceknya bisa lihat di video yang sudah saya upload sebelumnya. Setelah itu silakan cari loker atau job vacancy di perusahaan-perusahaan yang memang lagi buka gitu. Banyak kok lulusan D3 yang jadi HSE di perusahaan itu banyak. Saya juga punya banyak teman yang dia backgroundnya D3 keperawatan atau bahkan S1 keperawatan itu jadi HSE di perusahaan, banyak ya. Dan perusahaannya perusahaan konstruksi gitu, jadi lumayan melenceng jauh dari pendidikannya dia dengan di tempat kerjanya gitu ya. Cuman kalau dari segi pekerjaan K3 itu banyak banget aspek kesehatannya, jadi pasti nyambung lah, cepat nyambungnya gitu. Pertanyaan dari Kisti Octavia Rizky, halo Bang, saya baru saja diterima kerja sebagai HSE langsung menjadi single fighter. Wow, mantap. Apa yang perlu saya lakukan Bang dalam membuat SMK 3 di perusahaan? Harus membuat hiradisi dulu baru buat program K3 atau kebalikannya? Boleh minta contoh-contoh file untuk membuat SMK 3 perusahaan Bang, terima kasih. Oke, apa yang perlu dilakukan dulu? Saran saya silahkan lakukan dulu assessment compliance terhadap klausul-klausul yang ada di SMK 3 166 kriteria itu. Silahkan di assessment dulu perusahaan tempat kamu kerja sekarang itu pemenuhannya sudah berapa persen. Nah, nanti dari situ setelah bikin assessment itu baru mulai step-step yang ada di video saya yang safety talk pertama kerja sebagai HSE di perusahaan gitu ya, langsung jadi single fighter. Nah, silakan bisa ikutin itu, langsung bikin hiradisi kemudian baru bikin program kerja. Kenapa bikin hiradisi dulu baru bikin program kerja? Karena memang hiradisi itu menurut saya basic. K3 di perusahaan kita harus punya hiradisi dulu. Cuman karena Kisti ini punya target untuk SMK 3 di perusahaan, langkah pertamanya silahkan buat assessment dulu terkait dengan pencapaian atau pemenuhan atau compliance SMK 3 yang 166 kriteria di perusahaan tempat kamu bekerja, sudah berapa persen. Nah, dari situ digabung atau di compile gitu ya, dijadikan satu dengan hasil pembuatan hiradisinya gitu. Jadi nanti akan terbentuk program kerja. Kamu bisa set setahun gitu misalkan, harus comply semuanya. Nanti goalsnya adalah di tahun terakhir sudah 100% pemenuhan gitu misalkan. Jadi di tahun kedua kamu kerja di situ, itu sudah bisa mengajukan sertifikasi SMK 3. Kenapa harus tahun ya? Biar kita nggak terlalu nggak terlalu ngoyo gitulah kerjanya. Tapi kalau misalkan memang dari perusahaan mintanya 6 bulan gitu ya, semangat aja, kerja keras. Oh iya, boleh minta contoh-contoh file untuk pembuatan SMK 3 di perusahaan?
Boleh, nanti mungkin di video yang lain ya, di video setelah ini saya akan upload file-file yang mungkin saya punya, ada checklist, ada mungkin WI, SOP, manual dan lain-lain, file-file yang saya punya. Nanti saya coba upload di mungkin posting atau apa gitu ya, nantilah bertahap gitu, karena memang filenya lumayan banyak, satu-satu nanti. Dari sendal jepit, unik banget namanya. Bang, kalau hanya ada sertifikat safety officer program, apa bisa masuk ke bagian HSE? Bisa banget sih, cuman persaingannya saat ini lumayan ketat, kecuali mas sendal jepit ini ya, kecuali kamu punya dalam tanda kutip orang dalam di situ, entah itu link alumni, entah itu saudara, entah itu dari komunitas yang kamu ikutin dan dia punya posisi tertentu di situ, ya kamu bisa gampang masuknya. Cuman kalau misalkan kamu benar-benar baru mau mulai karir 0% gitu ya, baru merantau kayak saya dulu, baru merantau awal-awal kerja jadi HSE, ya minimal punya sertifikat ahli K3 umum. Sertifikat apa tadi namanya? Safety Officer Program itu sangat membantu, karena dari kuliah kita kemudian nanti aplikasi ke pekerjaan itu sertifikasi Safety Officer Program itu lumayan ngebantu gitu, karena memang biasanya yang ditrainingkan atau materi-materi yang disampaikan itu sesuai yang ada di tempat kerja gitu. Jadi kalau yang di perkuliahan itu kan banyak kan teoritis gitu ya. Nah, kalau pelatihan Safety Officer Program ini biasanya hal-hal yang praktis di lingkungan kerja gitu. Jadi ini akan sangat membantu. Cuman saran saya tetap ambil sertifikasi ahli K3 umum. Dunia kerja itu keras guys, persaingannya maksudnya. Dari si Tembem, sorry namanya lucu, foto profilnya kucing, I love cat. Mas, saya fresh graduate teknik lingkungan, punya pengalaman kerja praktek selama 2 bulan pada bidang K3 LH di perusahaan galangan kapal. Mau ambil sertifikasi, bagusnya ahli K3 umum atau ahli K3 migas ya. Tergantung sih, kamu pengennya berkarir di perusahaan yang umum, maksudnya manufacture, kemudian mungkin pertambangan, mungkin juga di konstruksi gitu. Nah, kalau kamu pengennya berkarir di perusahaan-perusahaan yang nggak spesifik seperti itu, kemana-mana bisa masuk, ambil sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker. Cuman kalau misalkan kamu memang mau fokus ngejar di migas, ya udah ambil ahli K3 migas ya. Yakinkan diri kamu dulu, kamu mau masuknya kemana, apa yang pengen kamu kejar, baru kamu ambil sertifikasi ahli K3-nya ya. Ahli K3 umum, ahli K3 migas, dua-duanya bagus, dua-duanya harganya lumayan juga gitu, tapi outputnya worth it kok dua-duanya ya. Jadi yakinkan diri dulu mau masuk kemana. Kalau mau ngejarnya migas, ya ambil ahli K3 migas. Setelah itu fokus buat ngejar perusahaan migas ya. Banyak kok perusahaan migas di Indonesia, baik yang perusahaan dalam negeri maupun perusahaan dari luar negeri gitu. Dan yang pasti kalau di migas itu mantap salary-nya. Pertanyaan dari Anton Bintarnel, setelah pelatihan ahli K3 umum dapat berapa sertifikat bang? Dapat 1 ya, sertifikat calon ahli K3 umum namanya. Nah, kecuali Mas Anton ini utusan dari perusahaan, dilengkapi dengan surat penunjukan dari perusahaan, itu nanti dapatnya 3. 1 sertifikat calon ahli K3 umumnya, yang kedua dapat yang namanya SKP, dan yang ketiga dapat lisensi ya. Kalau mandiri, pelatihan mandiri dapatnya cuma 1 sertifikat calon ahli K3 umum. Saat ini memang banyak pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu bundling, artinya kita ikut 1 pelatihan tapi dapat banyak sertifikat. Itu juga bisa sih diikutin, cuman ya sekali lagi lihat-lihat dulu PJK3-nya, pilih yang memang bagus, berkualitas dan resmi gitu. Dari Putri Nadine, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, seandainya ujian sertifikasi K3 umum tidak lulus, apakah ada remedial atau mengikuti training kembali? Mohon dijawab Mas, terima kasih. Tinggal ikut remedialnya aja gitu, nggak perlu ikut trainingnya dari awal ya. Jadi bisa langsung ikut remedialnya, ujian di temank3.id kalau sekarang. Saran saya sih tanya dulu sama PJK3-nya,
bisa bantu nggak, bisa pandu atau nggak sampai lulus gitu. Dan karena buat masuk ke temank3.id buat ujian itu biasanya ada passcode-nya gitu ya. Jadi tanya dulu ke PJK3-nya. Kalau sudah clear, kalau nggak lulus gimana, nanti baru bayar dan seterusnya. Cuman kasus nggak lulus itu sekali lagi jarang banget ya, jarang banget kasus nggak lulus. Kita udah training, bayar, biasanya kita pasti lulus gitu. Kita pasti dibantu sampai lulus, jarang banget yang nggak lulus. Pertanyaan dari Ferdinand Sunarga. Selamat siang Pak, izin bertanya untuk perbedaan dari sertifikat K3 umum muda, madya, dan utama dari BNSP apa ya? Bedanya satu, harganya beda. Yang kedua, nanti sertifikat yang kita dapat juga beda. Yang ketiga, levelnya itu beda. Ya, artinya antara level ahli K3 muda dengan madya itu pada saat kita daftar ke perusahaan nanti otomatis nilainya atau harganya beda di mata perusahaan. Gitu. Kalau bedanya apa? Secara teknis ya kemampuan atau kompetensinya beda. Buat yang muda, madya sama yang utama itu beda. Kalau yang muda itu biasanya selevel operator K3, kalau yang madya itu staff atau supervisor, kalau yang utama itu biasanya selevel manager gitu. Jadi masing-masing beda lah kalau dari segi kompetensinya. Kemudian dari sudut pandang perusahaan terhadap ketiga sertifikat tersebut, ya tadi sudah dijelaskan, perusahaan itu pasti punya nilai atau punya cara penilaian terhadap tiga sertifikat tersebut. Kalau misalkan perusahaan nyarinya untuk posisi manajer, ya pasti nyarinya orang yang sudah punya sertifikat ahli K3 umum utama. Kalau misalkan yang BNSP, tapi sekali lagi yang common atau yang banyak dicari perusahaan itu yang dari Kemnaker, yang dari BNSP masih jarang gitu. Jadi saran saya kalau mau ambil ahli K3 umum, ambil yang Kemnaker aja, jangan yang BNSP. Kemudian apakah sertifikat K3 umum muda sudah cukup? Ya kalau untuk entry level itu cukup. Dari Rahmania SKM, Kak, saya lulusan SKM jurusan Promkes, apa bisa ikut pelatihan ahli K3 umum? Bisa banget dong, karena memang syaratnya itu minimal S1 untuk pelatihan ahli K3 umum, D3, dan jurusannya apapun bebas, apalagi SKM ya. SKM itu memang erat dengan kerjaan di dunia K3, mau itu yang Promkes, yang peminatan K3, ataupun yang peminatan yang lain, itu peluangnya terbuka lebar. Yang penting kita bisa banyak belajar gitu terkait dengan K3, terutama yang di luar peminatan K3, tapi pasti nyambungnya cepat kok gitu. Saya sendiri malah lulusan SKM yang general, non peminatan ya, sekarang sudah jadi K3 gitu. Jadi silahkan ikut pelatihan ahli K3 umum dan silahkan mulai berkarir di K3. Dari Muhammad Dery Apriliandi, selamat sore Kak, untuk S1 administrasi publik, kalau ngambil K3 Kemnaker umum relevan atau linear tidak untuk background pendidikan saya? Mohon jawabannya. Kalau ditanya linear atau relevan, ya jawabannya enggak gitu, karena memang beda banget 180 derajat gitu antara S1 administrasi publik ke ahli K3 umum. Cuman kalau ditanya bisa atau enggak, bisa gitu ya. Tapi kalau relevan atau enggak, linear atau enggak, enggak. Dari GG Channel ada 2 pertanyaan. Mas Indra, saya cuma lulusan SMU dan saya bekerja sebagai supervisor cleaning service selama 9 tahun lebih. Apa bisa saya training K3 atau HSE? Karena anak buah saya juga ada operator gondolanya. Thank you, tolong dijawab Mas Indra. Yang kedua, kalau lulusan SMU bisa tidak sekolah HSE? Selama ini saya bekerja sebagai supervisor cleaning service, tapi anak buah saya juga ada operator gondola dan operator climbing. Itu bagaimana ya caranya agar bisa training HSE? Yang pertama dulu, kalau lulusan SMU itu nggak bisa ngambil sertifikasi ahli K3 umum Kemnaker, karena memang minimalnya D3. Kemudian kalau mau ahli K3 umum BNSP muda itu bisa, tapi syaratnya minimal 2 tahun kerja di bidang K3. Sementara Mas atau Mbak GG Channel ini itu kalau yang saya baca dari komentar atau pertanyaan ini itu pengalamannya di luar K3, jadi masih belum bisa. Kemudian kalau lulusan SMU bisa tidak sekolah HSE? Ya bisa, silakan. Kalau misalkan mau lanjut sekolah lagi bisa ngambil S1 Kesehatan Masyarakat atau S1 K3 langsung. Ya bisa juga D3 sih kalau mau D3 Hiptenkes gitu.
Gimana caranya bisa training HSE? Ya harus minimalnya D3 atau S1 dan minimalnya kalau misalkan mau dari SMU di ahli K3 muda punya pengalaman 2 tahun di bidang K3 atau HSE. Nah, Mas di channel ini sebagai supervisor cleaning service menurut saya belum memenuhi kriteria untuk training ahli K3 umum gitu, karena memang pengalamannya di luar K3 atau HSE gitu, pengalamannya sebagai supervisor cleaning service. Kecuali dari perusahaannya mau bantu ngasih surat rekomendasi atau mungkin ngasih kayak surat pengantar bahwa memang Mas GG channel ini selama 2 tahun gitu ya, itu juga ngebantu HSE gitu, misalkan jadi apa gitu di HSE. Nah itu bisa-bisa aja sih, diakalin kayak gitu bisa. Dari Meti Yusnita, saya mau ikut training K3 umum di Makassar offline, penyelenggaranya PT Kasih Romua. Terus saya cek di situs teman K3 tidak ada. Jadi bagaimana itu Pak? Mohon arahannya. Saran saya satu, cek ulang dulu, pastikan spellingnya benar, ejaannya benar gitu ya. Yang kedua, tanyakan dulu ke PT Kasih Romua ini, dia nama PT sama sebutannya sama atau enggak. Soalnya kadang-kadang PJK3 itu punya sebutan yang beda dengan nama PT-nya. Contoh Surya Safety, nama PT-nya itu Surya Gemilang gitu ya. Jadi tolong pastikan itu dulu. Kalau ternyata sudah dipastikan semuanya dan tetap dicari hasilnya tidak ditemukan data pencarian, ya saran saya cari PJK3 yang lain gitu. Training nggak harus offline kok, training juga sekarang banyak yang online dan bagus, kualitasnya nggak kalah bagus dengan yang offline. Harganya lebih murah, kemudian kualitasnya juga nggak kalah bagus, ya bisa jadi alternatif sih. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan lagi, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, thank you. Salam K3. Dari Black CODM, mudah dipahami. Thanks Bang, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Dari Pak Dedi Setiawan, mantap Pak Indra. Thank you Pak Dedi. Sukses buat Pak Dedi. Dari Bang Yanto, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, hati-hati, jangan tinggi-tinggi Pak. Tambah sukses, sehat selalu Pak. Makasih Pak Yanto. Sukses juga buat Pak Yanto. Thank you. Dari Bobob Official, hadir bosku, mantap sekali daerah Kebumen ya. Asri dan bersih, banyak cagar budayanya. Top lah, sukses selalu buat channelnya. Thank you. Sukses juga buat channelnya Mas Bobob Official. Di situ channel itu banyak ada masak-masak, ada juga explore tempat-tempat berhantu gitu, bisa dilihat sih, seru. Dari Bang Yanto, nggak amblas Pak Indra, bukan melenyok. Gih Pak Yanto, biasaan ngomong Kebumenan. Dari Pak Abdul Khoir, mantap, lanjutkan kombes. Makasih Pak Khoir. Sukses buat Pak Khoir lah, mantap.